Ya, ini tadi Ustadz Abi Amir, Abi yang kita lihat tadi ya, maharnya hanya dengan 3 butir telur saja ya, Masya Allah. Nah yang kita tahu kan dalam Islam memang mahar itu kan nilainya itu kan tidak harus mahal ya Abi. Nah tapi ada juga nih netizen yang pasti berpikir masa kasih maharnya cuma segitu aja sih ya kan. Nah masa dia nggak menghargai calon istrinya yang akan dia nikahkan. Nah ini tuh gimana sih Abi menilai mahar dalam Islam dan apakah mahar itu bisa dinilai nantinya suaminya akan bisa kasih nafkah atau hanya main-main saja? Silakan Abi. Jadi pernikahan ini adalah mitsaqun ghalidhah, kata Allah, sebuah ikatan yang suci, sebuah ikatan yang kokoh, maka dia harus diikat dengan sebuah tekad yang kuat, niat yang jujur. Nah, di antara bentuk akad itu adalah mahar. Nah, mahar ini sebetulnya memang tergantung kemauan istri, apa permintaan istri. Jadi ada seorang istri minta maharnya ya hafalan Quran atau hafalan surah Ar-Rahman, hafalan surah Al-Zalzalah, ya silahkan, karena itu yang diminta. Nah tapi Nabi menghargai bahwa surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, surat An-Nasr seperempat Al-Quran, surah Al-Kafirun seperempat Al-Quran, Az-Zalzalah seperempat Al-Quran. Jadi dinilai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kemudian nilai ini dibuat main-main. Kita harus serius. Nah kalau telur misalnya, ya ada nilainya. Barusan saya ngobrol sama Ustadz Syam sekitar 15 ribuan. Tadi disebutnya 15.000. Iya, 16 ribu. Setelah itu telurnya digoreng atau dibuang Nah, atau makanya. ya, Iya, jadi betul. tidak bernilai gitu. Iya. Jadi benar tidak ada batasan dalam mahar, tapi bukan kemudian tidak serius. Benar tidak ada satu keharusan membebani seorang suami, tapi kita tetap harus menghargai seorang istri, dimuliakan seorang istri. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hargai perasaannya. Pak Ustadz, aku nggak minta dihargai, yang penting aku disayang. Ya silahkan, tetapi bukan kemudian menentukan mahar dengan cara main-main. Tidak, ya kita harus ada yang kita kenang. Nabi sendiri memberikan contoh bahwa Nabi memberikan mahar yang sangat luar biasa untuk memuliakan istrinya. Nah begitulah kita, bahwa kita ketika terjadi pernikahan, mulailah akad ini dengan akad yang penuh semangat, di mana kita benar-benar yakin bahwa kita akan menjaga kebersamaan ini. Perhatikan kata mithaq, apa kata Allah? Mitsaqun ghalidhah. Kenapa kok dikatakan mithaq? Karena di sini ada perjanjian bahwa aku berjanji akan menjaga perasaannya, akan pergauli dengan baik, akan memuliakannya. Jangan sampai istri ini terlantar, jangan sampai tidak kebagian nafkahnya. Begitulah seharusnya. Memang benar seorang istri, dia sejak dia sebagai seorang perempuan, dia tidak punya kewajiban nafkah. Benar, makanya Allah turunkan surah An-Nisa untuk memuliakan wanita. Dan kemudian setiap Allah SWT menceritakan tentang wanita, Allah jadikan wanita ini sebagai pilar peradaban dalam Al-Quran. Perhatikan kisah tentang Nabi Musa, ibu Nabi Musa melahirkan sang Nabi. Kemudian kisah istri Fir'aun menyelamatkan Nabi Musa. Kisah saudari Nabi Musa menjadi proses pemantau. Ini semua apa? Cara Allah memuliakan wanita. Jangan sampai ada kesan bahwa agama ini main-main. Ya, agama ini asal-asalan. Tidak. Agama ini memuliakan siapapun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mau dia wanita, mau dia laki-laki. Tadi sampai-sampai Ustaz Sam bilang lebih mahal dekornya ya. Ustaz Maulana juga bilang lebih mahal dekornya daripada maharnya. Seharusnya yang dibesarkan adalah maharnya daripada dekornya. Ya dia biasa saja mungkin tampil di masjid biasa. Sudah, yang penting istri mendapatkan haknya sebagai seorang istri. Begitulah kita cara menghargai sebuah akad. Ini akad penting. Akad untuk bersama-sama sampai di surga. Sampai-sampai Nabi mengatakan an-nikahu nisfuddin. Bahwa ketika engkau menikah, separuh agama kamu selesaikan. Falyattaqillah fi nisfil akhir. Maka bertakwalah kepada Allah pada separuh berikutnya. Jadi proses ini kita harus muliakan dengan penuh keseriusan, dengan penuh kesungguhan. Daripada hanya dengan mungkin senilai 3 telur, dia berkata, kamu hanya seharga 3 telur. Udahlah aku ceraikan. Jangan-jangan begini yang terjadi sekarang, betapa begitu mudah perceraian terjadi. Tadi ada pernikahan yang berapa hari? 12 hari aja. Iya, itu karena apa? Karena sudah terbiasa meremehkan nilai sebuah akad pernikahan. Kita tidak boleh demikian, saudara-saudara. Ayo kita muliakan akad ini. Ini syariat Allah, ini perintah Allah. Sejak Allah menciptakan manusia, Allah
mensyariatkan pernikahan. Jagalah kemuliaannya, berilah haknya sebagai sebuah kemuliaan. Beri hak istri sebagai sebuah kemuliaan. Jangan sampai ini dibuat main-main. Semoga Allah menjaga kita semua insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak ilmunya Ustadz Abi Amir. Ya sekali lagi jangan sampai kita meremehkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini berikutnya kita masuk ke segmen Al-Quran Menjawab.